Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Alisa Ernalia dengan NPM 2250300053. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks eksposisi kelas 10 semester 1 yang ditugaskan oleh mata kuliah Komunikasi Lisan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebelum ke materi pembelajaran, kita kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia mengenai teks eksposisi kelas 10 semester 1. Di sini ada yang tahu tidak teks eksposisi itu apa? Jika kalian lupa, Ibu akan mengingatkan kalian sedikit demi sedikit tentang teks eksposisi itu sendiri. Nah, kalian pasti pernah berpendapat tentang sesuatu, apalagi di kehidupan sehari-hari, bukan? Inilah kita akan belajar tentang teks eksposisi, bagaimana berpendapat yang baik dan benar. Kalau tadi saya sudah menyampaikan teks eksposisi itu berpendapat, maka pengertian dari teks eksposisi sendiri yaitu pendapat atau argumen kita terhadap sesuatu agar pembaca mengetahui informasi yang ingin kita sampaikan. Berikutnya ada ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang pertama, ada bersifat informatif atau informasi. Yang kedua, berdasarkan fakta. Jadi jika kita ingin berpendapat harus berdasarkan fakta ya anak-anak. Yang ketiga, ada berusaha untuk mempengaruhi. Kata mempengaruhi di sini itu untuk apa sih? Mempengaruhi pembaca untuk mengiyakan pendapat yang telah kita sampaikan berdasarkan fakta tadi. Atau yang keempat, memakai bahasa yang baik dan benar sesuai ejaan atau bahasa yang baku ya anak-anak. Berikutnya ada struktur-struktur dari teks eksposisi. Yang pertama, yaitu tesis. Apa itu tesis? Tesis adalah pengenalan isu atau bagian awal dari teks eksposisi. Yang kedua, ada argumen. Mengapa bagian argumen paling panjang? Karena ketika kita akan menyampaikan pendapat, kita membutuhkan suatu alasan. Alasan tersebut membutuhkan bukti, fakta, data-data yang mendukung agar pendapat kita bisa meyakinkan orang lain dengan alasan yang cukup logis. Dan yang terakhir, ada penegasan ulang atau kesimpulan. Berikutnya ada pola pengembangan khusus teks eksposisi. Yang pertama ada umum ke khusus atau deduktif. Pada pola ini, ide pokok teks ditempatkan pada awal paragraf. Yang kedua ada umum ke khusus atau kebalikan dari deduktif, yaitu induktif. Yang ketiga, ada pola ilustrasi. Biasanya dalam pola ini, pengalaman pribadi menjadi suatu hal efektif dalam meyakinkan suatu kebenaran. Yang terakhir atau yang keempat, ada pola perbandingan. Pola perbandingan ini bisa menggunakan kata hubung seperti jika dibandingkan, demikian juga, sama dengan, dan lain-lain. Berikut adalah contoh dari teks eksposisi yang berjudul tentang manfaat sarapan di pagi hari. Bukan tanpa sebab, sarapan pagi mempunyai banyak sekali manfaat untuk tubuh. Menurut beberapa studi penelitian, sarapan dapat memberikan energi untuk kalian dalam memulai hari, untuk mengendalikan berat badan, dan guna meningkatkan kinerja saat konsentrasi. Selain itu, sarapan bermanfaat untuk keterampilan kognitif otak yang dapat meningkatkan memori dalam menghasilkan konsentrasi tinggi. Dengan begitu, banyaknya manfaat dari asupan sarapan, sebaiknya kalian jangan melewatkan sarapan di setiap harinya ya, apalagi saat ingin berangkat sekolah. Dengan kalian mau membiasakan diri untuk menyantap sarapan yang sehat pada setiap harinya, maka hari-hari kalian akan terasa sangat lebih baik.
Ketika tubuh tidur, kalian akan kehilangan asupan di dalam tubuh selama waktu beberapa jam. Maka dari itu, tubuh memerlukan untuk diisi kembali dengan asupan makanan bergizi dan sehat. Dapat kalian bayangkan bukan? Apabila kalian melewatkan sarapan di pagi hari, maka perut kosong tersebut dapat terserang berbagai jenis penyakit. Itulah tadi contoh dari teks eksposisi. Yang terakhir, ada ciri kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama ada pronomina persona. Pronomina adalah kata ganti dan persona adalah orang. Jadi, pronomina persona adalah kata ganti orang. Apa menggunakan pronomina persona? Karena teks eksposisi mengungkapkan pendapat sehingga pasti ada kata kita, kami, saya, dan sebagainya. Yang kedua, ada konjungsi. Ada konjungsi temporal, konjungsi waktu, konjungsi sebab akibat. Yang terakhir, ada menggunakan kata leksikal atau kata maknanya yang sesuai. Baik, itu saja penjelasan dari Ibu. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya paparkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.